pelaku ada di wilayah Purworejo, satu pelaku ada di wilayah Garut, dan satu pelaku lagi ada di wilayah Bogor. Ya, dan untuk membahas mengenai terungkapnya jaringan pedofil 49 negara, saya sudah kehadiran dua narasumber, yakni Bapak Kombes Pol Adi Derian, beliau selaku di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Selamat petang, Bapak. Selamat petang. Dan kemudian juga ada Ibu Margaret Aliatul Maimunah, beliau selaku Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime dari KPAI. Selamat petang, Ibu. Selamat petang, Mbak. Sebelum, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini, melihat ini saat kejahatan di dunia maya semakin meresahkan masyarakat. Kemudian akhirnya Polda juga menguak, ada lagi jaringan internasional 49 negara ini pedofil. Dari sisi Polda, apa yang akhirnya dalam arti runutannya seperti apa sih kronologinya? Dapat kami jelaskan, Mbak, bahwa Polda itu mempunyai satuan unit kerja. Satuan unit kerja Cyber Patrol ini yang selalu selama 24 jam itu memonitor aktivitas yang ada di internet atau dunia maya. Ketika Cyber Patrol ini menangkap konten-konten yang berbau pornografi, mereka akan memberikan satu bentuk perhatian khusus. Dan pada tanggal 3 September 2017 kemarin, Cyber Patrol kita menangkap satu konten pornografi dengan hashtag VGK. Gitu. Hashtag VGK ini adalah video gay kids, gitu ya. Di mana di dalam hashtag tersebut berisikan bentuk-bentuk aktivitas seksual antara laki-laki dewasa dengan laki-laki anak-anak. Hasil itu akhirnya kita kembangkan, kita telusuri, tertangkaplah 3 orang, di mana satu tersangka kita tangkap di daerah Purworejo, satu tersangka kita tangkap di wilayah Garut, dan satu tersangka kita tangkap di wilayah Bogor. Ketiga tersangka ini akhirnya kita gali lagi, beberapa keterangan dari mereka muncul bahwa mereka telah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 1 tahun. Dan modus operandi mereka adalah mereka kerap kali menawarkan video-video atau image-image tersebut dengan menggunakan aplikasi Twitter, yang mana di aplikasi Twitter ini berisikan follower-follower yang mungkin mempunyai perilaku yang sama dengan si pelaku tersebut yang kita tangkap. Apabila ada follower yang tertarik untuk membeli atau mendapatkan video dan image tersebut, mereka membuka peluang bagi orang-orang ini untuk mendapatkannya dengan cara melakukan transfer kepada rekening yang mereka sudah berikan, atau memberikan pulsa kepada yang bersangkutan sebesar Rp100.000. Akhirnya apabila itu sudah diberikan, transaksi itu sudah dilakukan, maka pelaku ini akan mengirimkan video dan image itu menggunakan aplikasi Telegram. Jadi dari Twitter akhirnya ke Telegram juga ya? Jadi nanti aplikasi itu dikirimkan ke Telegram. Nah, pelaku atau konsumen ini tinggal mendapatkan dan menikmati video dan image itu di Telegram tersebut, gitu, Mbak. Nah, selain daripada itu, kita pun juga menggali dari mana video dan image tersebut. Apakah ini sama seperti operasi Candy 2, di mana pelaku juga adalah tersangka yang ikut di dalam membuat konten porno tersebut. Ternyata mereka mendapatkan video, image pornografi tersebut karena mereka bergabung dengan grup-grup komunitas-komunitas seperti yang mempunyai penyimpangan yang sama. Jadi memang dari komunitas itu pertamanya ya, Pak ya? Betul, yang komunitas ini juga grup-grup ini, grup WhatsApp, grup Twitter, grup Telegram ini. Nah, ini menyangkut kepada beberapa negara, gitu. Dari ini terbukti ketika kita coba mengetrace transaksi-transaksi mereka. Ternyata ada juga transaksi yang juga muncul dari negara lain yang masuk ke pembayarannya ke rekeningnya mereka, gitu. Jadi ternyata ini adalah bagian dari grup-grup tersebut, gitu. Dan kalau kita perhatikan followernya cukup banyak,
Nah, follower-follower dari masing-masing grup ini cukup banyak. Seperti itu Mbak. Jadi itu upaya yang kita sudah lakukan, dan saat ini tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, dan mudah-mudahan dengan alat bukti yang sudah kita dapatkan ini kita bisa menguak kembali tersangka-tersangka yang lain atau pelaku-pelaku yang lain. Oke, saat ini masih 3 tersangka begitu ya Pak? Iya, sekarang masih 3 tersangka. Oke, ini kita beralih ke Bu Margaret. Tadi dijelaskan Pak Adi ternyata dari Twitter kemudian disebarkan kontennya melalui Telegram dan grup-grup WhatsApp lainnya mungkin ya. Dari sisi KPAI apa yang dilakukan, dalam arti ini kan digital, Twitter, ada Telegram, ada juga WhatsApp. Apa yang dilakukan oleh KPAI untuk, apakah ada semacam proteksi khusus untuk netizen anak-anak atau seperti apa Bu? Kita kan baru dengar kasusnya kemarin ya, ketika kita sama-sama diundang Polda untuk konferensi gitu ya. Hari ini kita melayangkan surat ke manajemen Twitter Mbak, untuk kita panggil hari Jumat supaya kita bisa berdiskusi bersama bagaimana kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih kuat untuk menangkal konten-konten yang sifatnya negatif, yang berbau pornografi ataupun berbau kejahatan seksual gitu ya. Kalau untuk anak-anak, karena sampai hari ini kita belum bisa mengidentifikasi korban, jadi kita belum bisa melakukan langsung penanganan kepada anak-anak yang menjadi korban dari kasus tersebut gitu. Kalau misalkan ditemukan ya kita pastinya akan melakukan pendampingan kepada anak-anak, kemudian melakukan rehabilitasi, pemulihan fisik maupun mental juga sosial dari anak-anak tersebut gitu. Nah, sementara ini sih kita baru meminta kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat. Hari tadi kita mengeluarkan rilis Mbak gitu. Yang intinya adalah meminta perhatian kepada masyarakat. Yang pertama bahwa hari ini itu nggak ada lagi anak perempuan lebih rentan dibandingkan anak laki-laki kaitannya dengan kejahatan seksual. Untuk ini targetnya justru anak laki-laki begitu ya? Betul, ya. Jadi hari ini semua anak baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan perlindungan dari kita semua. Para orang tua, masyarakat, guru juga harus meningkatkan kewaspadaan menjaga anak-anak kita dari berbagai tindakan kejahatan seksual. Karena hari ini tren untuk anak laki-laki menjadi korban kejahatan seksual ternyata semakin meningkat gitu kan. Jadi nggak ada lagi anak perempuan yang lebih harus diprotek dibanding anak laki-laki, tidak ada lagi begitu. Oke, berarti saat ini memang trennya sudah dari biasanya orang tua atau masyarakat lebih concern kepada anak perempuan gitu ya. Saat ini justru anak laki menjadi targetnya. Nanti seperti apa kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami, kita akan segera kembali usai yang satu ini.